warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman semua di channel YouTube ITB Motherhood TV, channel kesayangan kita semua. Nah, selamat datang di talk show ITB Motherhood kolaborasi bersama dengan Drakor Class. Nah, berbeda dengan talk show-nya ITB Motherhood yang biasanya nih ya, kali ini kita mau ngobrolin yang lain. Nah, tema tamu ngobrol kita hari ini adalah berkaitan sama drakor. Ayo siapa yang masa pandemi gini menghabiskan hari nonton drakor? Saya juga loh sebenarnya. Nah, temanya hari ini adalah kita mau belajar soal pengasuhan dari drama Korea Reply 1988. Saya Mia Lahude, alumni biologi angkatan 2006 dari komunitas Nuna ITB Motherhood akan memandu acara talk show kali ini. Kenapa kok temanya soal pengasuhan orang tua dan anak? Karena kebetulan tanggal 23 Juli ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Dan kali ini kita bakal mengupas soal pengasuhan yang bisa kita lihat kalau kita nonton drama Reply 1988 ini. Nah, jadi sebenarnya ini gampangnya nih ya. Kalau tete-tete biasanya ikut kajian gitu ya, kita tuh sebenarnya mencari hikmah, mencari ibroh kalau kata tete-tete kajian itu dari drama Reply 1988 ini. Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita lihat dulu ya, apa sih sebenarnya yang spesial dari drama ini? Nah, mangga silakan kita putarkan episode pertama supaya bisa ngintip apa sih sebenarnya yang membuat drama ini begitu istimewa. Nah, Reply 1988 ini adalah salah satu drama Korea bertema keluarga yang fenomenal. Walau dia pertama kali tayang tahun 2015 dan lumayan panjang ya, ada sekitar 20 episode, masing-masing durasinya sekitar 1,5 jam. Tapi amazingly sekarang tuh Reply 1988 masih masuk list trending now-nya Netflix loh sepanjang pandemi ini. Jadi banyak banget yang terkesan setelah nonton drama ini. Salah duanya bahkan, termasuk Nicholas Saputra dan Dian Sastrowardoyo loh. Nah, drama ini disutradarai oleh Shin Won-ho, yang juga memproduksi seri Reply sebelumnya, ada Reply 1994 dan 1997. Dan juga sukses menelurkan sederet drama-drama yang menghangatkan hati, seperti Prison Playbook, dan Hospital Playlist. Nih, hantu-hantu drakor pasti pada tahu nih kan. Nah, buat yang belum pernah nonton drama ini pasti penasaran kan, ceritanya soal apa sih? Terus apa sih yang membuat drama ini jadi seistimewa itu? Nah, untuk membahas ini, saya nggak sendirian. Udah ada Teh Rijo Tobing dan Teh Lendi dari Drakor Class yang bakal sharing bersama kita hari ini. Nah, pertama-tama saya mau kenalin dulu nih. Ada Teh Rijo Tobing. Teh Rijo ini adalah alumni Teknik Industri ITB angkatan 2000. Nah, ini juga seorang novelis. Nah, tinggalnya di Bekasi. Terus sekarang punya anak 3, juga jadi ketua komunitas Drakor Class dan honorary reporter untuk Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan. Nah, selain itu juga ada Teh Lendi Kurniareni. Nama penanya Lendi Agashi. Kalau suka nonton Korea pasti tahu ya, Agashi itu artinya nona ya. Bener nggak Teh Lendi ya? Nona kan? Nah, Teh Lendi ini juga merupakan penulis aktif di blog lendiagashi.com. Ada 2 ya, lendiagashi.com, lendiagashi.com, dan drakorclass.com. Teh Lendi juga merupakan lulusan Kimia Universitas Airlangga. Saat ini menjadi bagian dari KOCA Indonesia, Content Creative Content Agency di bawah naungan Kementerian Budaya Olahraga dan Pariwisata Republik Korea. Tepuk tangan dong buat Teh Lendi dan Teh Rijo. Selamat datang di talk show kita hari ini. Nah, halo. Saya mau menyapa Teh Rijo dulu deh. Jadi Teh Rijo, apa kabar? Baik. Mia gimana? Adik kelas SMA dan kampus ternyata ya. Sempit ya ternyata dunia ya. Iya. Sejauh Belitung, Ganesha. Nah, Teh Rijo ini ketua komunitas Drakor Class ya. Teh Rijo, mangga mungkin bisa diceritain nih apa aja sih kegiatannya Drakor Class ini apa, kesibukannya apa gitu. Mangga Teh Rijo. Oke.
Ya, Drakor Class sendiri baru terbentuk tanggal 10 Oktober 2020 tahun lalu. Jadi belum setahun nih, kalau bayi kita masih tahap MPASI gitu ya. Awalnya dari Institut Ibu Profesional. Mungkin banyak teteh-teteh di sini yang udah pernah dengar gimana mereka memberdayakan perempuan, ibu maupun calon ibu. Nah, dari IP ada bagian sendiri namanya KLIP, Kelas Literasi Ibu Profesional. Mereka memberdayakan perempuan lebih di bidang literasi. Kebetulan anggota klip ini banyak yang suka drakor. Kita tuh disebutnya geng bangku belakang. Suka aja gitu ngegosip, gibahin, atau nge-review drakor tuh sampai malam-malam gitu kan. Sampai ya kadang nggak enak juga sama yang lain yang nggak ngerti roaming ini ngomongin apa sih. Cuman kalau yang udah jadi hantu drakor kan nyebutin atau nginget nama pemainnya gitu kan nggak susah ya, walaupun misalnya 3 suku kata kayak siapa ya, Kim Woo Bin gitu kan, itu buat orang biasa mungkin susah, tapi buat kita tuh kita cepet gitu ngomongnya, wah si aktor ini aktor itu, drama ini drama itu. Akhirnya pada bulan April kami membentuk WAG sendiri. Nah, WhatsApp group itu anggotanya 21 orang. Inilah 21 Nuna dan Oni yang membentuk Drakor Class dari berbagai latar belakang. Cuman drakor ini, Drakor Class itu kan basicnya adalah drakor dan literasi. Jadi bukan cuma drakor, bukan cuma soal ngebucinnya, tapi kita juga mengedepankan literasi. Misi kita adalah mengajak penonton drakor untuk menulis, untuk mendapatkan hikmah, untuk mendapatkan pelajaran dan dituangkan, dibagikan ke orang lain. Mungkin bermanfaat bagi orang lain. Dan juga mengajak penulis untuk nonton drakor. Karena nonton drakor itu sumber ilmu banget. Belajar soal plot, belajar soal bikin karakter, wah itu panjang deh. Apalagi untuk blogger ya, untuk nulis drakor itu bisa meningkatkan traffic, sumber ide juga. Jadi itu visi kami untuk mengajak orang yang nonton drakor untuk menulis dan penulis untuk nonton drakor. Ini memasuki bulan ke-10, kami sudah menghadiri beberapa acara, termasuk diantaranya bekerja sama dengan Korean Cultural Center Indonesia. Itu ada di bawah Kedutaan Besar Korea. Oh ini ya, Kocha Indonesia ini ya luar biasa ya. Sampai dinotis loh sama Kementerian Budaya Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan, ini luar biasa. Oke. Oh itu beda lagi. Oh beda lagi yang ya. Yang kami kerjasama sebagai komunitas Drakor Class itu dengan KCC, Korean Cultural Center Indonesia. Tujuan mereka mempromosikan kebudayaan Korea di Indonesia, menyelenggarakan berbagai kursus termasuk kursus bahasa. Jadi kami waktu bulan Desember tahun lalu bekerja sama bikin acara namanya Crash Landing on K-Drama. Ngebahas drama Korea yang ya kurang lebih terinspirasi sama drakornya Hyun Bin waktu itu kan. Kami membuat tulisan-tulisan yang bukan cuma mereview, tapi hal-hal lain yang seputar kebudayaan masyarakatnya. Jadi misalnya dari satu drama tuh, di pojok kiri atas kita lihat ada Birth Care Center. Aku pernah lihat di ITB Motherhood, pernah juga dibahas apa pelajaran bisa didapat, apa bedanya dengan kita di sini gitu kan. Itu ada teman kami, seorang konselor ASI, jadi dia yang membahas tentang itu. Lalu ada juga dari drama lain, Vincenzo yang baru-baru ini tayang, membahas mengenai hukum properti di Korea sana. Jadi kenapa mereka kekeh banget itu gedung pindah tangan? Mengapa penghuni si Gemga Plaza itu nggak bisa langsung diusir? Itu kita ulik dan kita hadirkan menjadi tulisan. Ini loh ada informasi mengenai hukum properti di Korea sana, perbandingannya dengan kita gimana. Jadi Hallyu bukan hanya halu, tapi juga penuh ilmu. Ilmu. Jadi itu sebenarnya ya. Jadi semacam justifikasi sih sebenarnya buat kita yang hantu drakor ini. Tapi nggak apa lah. Anyway, kita memang harus mencari hikmah dari supaya lebih bermanfaat gitu ya kan nonton drakor kita nggak terizen. Iya betul. Nah dari Drakor Class kerjasama dengan KCC waktu itu juga ada pembukaan sendiri untuk menjadi KOKA, Key Content Supporter, itu Landy terpilih, dan untuk Honorary Reporter itu saya terpilih. Jadi ada seleksinya lain. Cuman ini juga membuat kita tambah bersemangat ya, menjadi perpanjangan tangan untuk memperkenalkan budaya Korea lewat drama Korea. Sambil senang lah, sambil bahagia melakukannya.
Jadi seru-seruannya berfaedah buat yang lain ya. Iya, Gitu ya, Teh, ya. iya. Oke, nah itu tadi sepintas dari drakorclass.com dan aktivitasnya ya luar biasa banget ini sampai dinotis loh sama Kementerian Budaya Olahraga dan Pariwisata Republik Korea ini luar biasa loh. Jadi benar-benar apa namanya berfaedah, nggak cuma nonton doang gitu. Iya, kami juga karena bagian dari honorary reporter dan key content supporter itu kan punya program tahunan. Jadi assignment-nya per tahun, nanti ada seleksi lagi. Itu banyak acara, banyak privilege, misalnya ada tour virtual untuk museum yang khusus buat honorary reporter gitu. Dari situ kita bisa dapat insight yang mungkin nggak ada di internet gitu. Hal-hal seperti itu membuka jalan buat kita juga lebih memperkenalkan Drakor Class. Jadi berbagai tema dan gaya penulisan ada di blog kami, dan kami juga hadir di berbagai media sosial. Mulai dari websitenya drakorclass.com, tulisan ada setiap hari, lalu bisa disapa di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, podcast, bahkan TikTok juga ada. Luar biasa, hampir semua media sosial loh disapu bersih sama Drakor Class, semua ada ya. Tinggal kontak-kontak aja buat yang apa namanya berminat, pengen belajar penulisan, juga literasi soal drakor, belajar banyak hal, cari-cari manfaat dari nonton drakor tentunya ya. Saya juga sebenarnya sempat sedikit-sedikit lihat sih, kayak dalam hati saya sih, wah ini luar biasa banget nih, sampai dikulitin loh kayak apa namanya tadi apa hukum properti di Korea itu sampai segitunya banget ya, luar biasa. Dan itu menambah wawasan kita, nggak cuma sekedar nonton doang, tapi saya rasa memang banyak sih ya orang-orang yang belajar dari nonton drakor. Kayak kemarin habis nonton Law School rasanya pengen jadi pengacara setelah selesai nonton Law School ya kan. Habis gitu nonton apa misalnya nonton Dokter Romantik terus pengen jadi dokter, nonton Dokter juga pengen jadi dokter gitu. Jadi kan lumayan kayak mungkin kalau misalnya bingung nggak punya cita-cita nonton drakor bisa ombang-ambing ke sana kemarin. Untuk saat ini kami belum ada rekrutmen terbuka, tapi untuk blog sendiri kami menerima guest post. Jadi misalnya ada teteh-teteh di sini suka menulis tentang drakor, tapi mungkin tidak punya blog, bisa dikirimkan ke Drakor Class. Jadi memakai platform kami untuk memperkenalkan diri teteh-teteh, personal branding juga, dan juga mempromosikan drama Korea tadi gitu. Wah, luar biasa. Oke. Itu tadi perkenalan sedikit dari teman-teman Drakor Class, Teh Rijo, mewakili teman-teman Drakor Class. Nah, ini kita sekarang mulai masuk ke pokok bahasan utamanya nih, dagingnya. Iya, nah tadi aku belum dengar suaranya Teh Lendi nih. Mungkin Teh Lendi bisa berbagi. Apa sih scene favoritnya di drama Korea Reply 1988 ini? Tunggu dulu. Saya mau pamer dulu nih sebagai seorang diehard fans. Ini kelihatan nggak nih? Saya pakai kaos. Ini adalah favorit saya ya. Ini kalau nggak kelihatan. Tim Jumpal. Ini adalah favorit saya. Saya adalah tim Jumpal dan Dokson ya. Jadi buat yang udah pernah nonton mungkin yang pernah nonton tuh pasti terbagi tim Taek dan tim Jumpal. Nah, saya termasuk tim Jumpalnya. Dan setelah selesai Reply, oh gitu ya, tadi juga. Iya. Setelah selesai nonton, terus malah jadi seneng banget karena ternyata Dokson di kehidupan yang asli jadian sama Jumpal yang kehidupan yang asli. Kawal sampai halal. Udah 5 tahun loh. Kawal sampai halal. Nah, itu tadi sedikit scene favorit saya. Kalau Teh Lendi gimana? Scene favoritnya yang mana? Annyeonghaseyo, perkenalkan nama saya Lendi. Pakai aku aja ya. Namaku Lendi. Biasanya nggak pernah tampil dengan nama Lendi sih, sekarang udah pakai Lendi Agassi gitu. Kenapa nama blog saya dua-duanya Lendi Agassi? Karena udah beberapa blogger kenalnya saya Lendi Agassi gitu. Jadi bikin blog ya lagi-lagi aku pakai nama Lendi Agassi gitu. Scene favorit di Reply, sebenarnya aku tuh mau cerita dulu. Reply itu anehnya ya, Reply 97, Reply 94 tuh nggak ada yang se-booming Reply 88 ini gitu. Jadi waktu pertama kali nonton tuh kayak yang, tapi memang aku nontonnya 88 dulu sih. Pas nonton 88 baru lanjut ke 97, baru lanjut ke Seregi yang di 94 ya.
Itu tuh berasa kayak ini tuh nggak terlupakan banget gitu, entah kenapa gitu. Padahal zaman-zaman kita tumbuh tuh ya dia di reply ini gitu. Tapi yang 88 ini memang istimewa sih, mungkin karena ada tim tag dan tim Jumpal tadi tuh. Sempet pas ongoing tuh jadi perang di Twitter gitu, dan aku tuh kan waktu itu masih jadi recapper. Recapper tuh blogger yang merecap satu-satu kalimat perkataan demi perkataan gitu. Itu kan tahun 2016 tuh happening banget blog yang kayak gitu. Jadi aku sama temenku tuh kerjasama bikin blog recapper itu. Terus macam drama milk gitu-gitu ya? Iya, kayak di Bullet tuh apa sih? Bukan Sompi, apa satu lagi? Drama Beans yang gitu-gitu ya? Drama Beans. Oh iya, kayak Drama Beans. Kalau nggak nonton terus kan, aduh ketinggalan nih kemarin. Tapi terus iya, baca aja. Pengen baca dulu, tapi tetap aja rasanya beda sih kalau kita nonton langsung ya kan. Itu bayangannya kayak kita tuh mengungkapkan tapi lewat kata-kata gitu. Jadi dilebay-lebayin kadang-kadang gitu-gitulah. Terus scene favorit yang nggak bisa aku lupa, sebenarnya aku mau bilang scene sama Jumpal, tapi berhubung ini acara tentang Hari Anak, jadi aku jaim ya. Aku bakalan bilang scene favorit aku pas persahabatan sih. Jadi kayak mereka tuh kumpul di satu rumah jadi base camp, terus mereka tuh ngobrol semua tentang hari-hari mereka, tentang hal-hal gak penting sampai penting, terus joget-joget gak jelas, terus sampai menyambut si Tek pulang dengan segala prestasinya. Jadi mereka tuh tidak bersaing, tapi mereka tuh saling mendukung dan saling menguatkan gitu. Itu bikin terharu banget sih. Scene favorit tuh ya di kamar itu, di kamarnya si Tek itu. Si Tek, iya. Dengan ramyeon, makan ramyeon malam-malam, kurus-kurus ya. Terus nari-nari nggak jelas gitu ya. Terus kita ngikutin. Kalau dari Rizal apa scene favoritnya? Kalau aku pas si Jumpal, Sonwoo sama Dong Ryong itu gantiin si Doksun di acara pentas seni. Mereka bertiga ya, itu menurut aku sih itu heboh banget ya. Ikonik banget. Dan mau melakukan itu buat teman. Maksudnya gini, tahun 88 itu kita kan masih rata-rata umur 6 tahun, 10 tahun gitu ya. Mungkin baru lahir beda baru lahir juga ya. Aku 6 tahun nih baru lahir udah. Cuman kan kita ingat gitu, dulu kita bertetangga kayak gimana. Bener-bener temen tetangga itu kan kayak rasa keluarga ya. Kata orang zaman dulu, nggak apa-apa keluarga jauh, asal ada tetangga pasti aman gitu kan. Dan aku tuh ngelihat sendiri gimana menyenangkannya hubungan tetangga, terus teman masa kecil itu di sana. Dan berkesan karena gini, aku kan sekarang lagi ikut klub taekwondo punya orang Korea. Nah itu waktu pertama kenalan, setahun pertama, aku dipanggilnya Rijoshi, bukan Rijo ya, karena ada jarak. Orang Korea kan sangat berjarak ya, bahasa aja dibedain, formal, non formal segala macem. Jadi setelah setahun aku dipanggilnya baru Rijoya, anak-anaknya temanku berubah manggilnya dari dari Ajuma jadi Imo. Tapi melihat di lingkungan itu, tetangga-tetangga itu semuanya panggil Doksona, Sonwuya, semuanya dengan ya itu ada kerapan yang berbembes di hati deh. Itu yang sangat berkesan buat aku, dan puncaknya terutama yang mereka ngegantiin si Doksun buat pentas seni. What I will do for you my friend, kayak gitu lah. Yang aku tangkep. Terlepas dari favorit. Mereka ada love line-nya ya. Tapi iya, mereka berdua teman dari awalnya. Ya, yang bikin hangat hati itu ya. Iya. Saya soalnya nggak nonton seri Reply yang berikutnya karena udah sesusah itu move on dari 198 Reply 188 gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari sisi persahabatannya kan kayak gitu. Walaupun memang sebenarnya agak mulai kerasa persaingannya love line-nya pas waktu lewat tengah-tengah ya, lewat episode 10 gitu, pas udah pada gede-gede, terus Doksonnya udah mulai ngerasa ya sama gitu deh, ada yang gitu beda kan, ada yang beda gitu. Jumpanya kok ya telat juga gitu, kok nggak ngerasain kok nggak berani-beraninya gitu buat mengungkapkan perasaannya. Tapi anyway, persahabatannya memang mereka hangat banget sih, emang enak buat dilihat dan diambil hikmahnya sebenarnya. Nah, itu tadi soal persahabatan. Rata-rata tuh gitu ya, Teh Rido sama Teh soal persahabatan ya. Tapi kan kita kali ini ngomongnya soal pengasuhan ya. Iya benar. Ngasuh anak-anak yang bersahabat.
Tapi maksudnya dari persahabatan ini kita jadi bisa mengenal kan bagaimana kedua orang tua mereka mendidik anak-anak gitu. Jadi hatinya tulus, nggak ada yang iri, nggak ada yang dengki, itu semuanya ya happy aja gitu. Dan mereka bisa nerima kelebihan kekurangan anak masing-masing. Kayak misalnya mamanya si Jungpal tuh bisa aja ngata-ngatain, aduh si Sembora tuh berlaut banget sih, orangnya nggak bisa suaranya pelan dikit apa gitu kan. Kalau hari gini, atau tetangga gitu ngomong kayak gitu, kita nggak defensif, itu aneh ya nggak sih? Udah beda banget gitu dalam 3 dekade terakhir gitu. Bener. Kalau lihat dari itunya, mereka tuh bertetangga, tapi tuh nggak ada yang julid satu sama lain ya kan? Iya, walaupun ada satu yang udah kaya banget, tapi tetap aja itu kayaknya too good to be true. Cuman waktu itu mungkin masih possible sih tahun 88. Iya bener kok, nggak ada yang julid gitu Kak. Biasanya kadang kalau hidup bertetangga kan, ini malah saling berbagi. Aku inget banget yang scene berbagi makanan pas sore ketika jamnya makan. Episode pertama. Anaknya nganterin makanan ke rumah A, dari makanan di rumah A, terus dioper lagi ke rumah B, dioper lagi ke rumah C. Gitu aja terus nggak kelar-kelar sampai selesai. Iya. Tapi itu scene sunnah Rasul banget sih. Aku jadi ingat hadis Rasulullah kalau masakan makanan tuh yang banyak, meskipun hanya kuah yang kita bagikan tetangga, tapi ada isinya terus kuahnya yang banyak. Jadi memang bener-bener falsafah hidup bertetangga tuh zaman dulu keren banget gak sih? Dapat ya di situ ya. Jadi mengingatkan soal itu lagi sebenarnya ya. Bahkan ada sunnah Rasulnya juga masuk gitu di situ ya. Oke. Nah, si Jungpal lucu, dia ngomong kenapa kita nggak makan sama-sama aja sih gitu. Si Jungpal ngomong waktu mereka udah hampir tabrakan kan, bawa-bawa panci, terus ngomong makan bareng-bareng aja kenapa gitu. Karena lauknya akan sama juga, dan mejanya si Tek yang paling penuh kan, karena mereka tahu ya single father itu. Nggak ada yang masak, kasihan. Nah ini soal pengasuhan ini. Apa yang mau disorot sama Teh Lendi nih kira-kira dari Reply 1988 ini? Yang paling kelihatan banget. Yang paling kelihatan banget dan aku ngalamin juga itu adalah sibling rivalry-nya si keluarga Dokson sih. Jadi Son Dokson, Song Bora dan Son Noel itu anak pertama, kedua, ketiga, dan tipikal keluarga yang aku juga dididik seperti itu loh sama orang tua aku gitu. Jadi orang tua itu bakal sangat bangga sekali dengan anak pertama, dan anak kedua tuh bakal jadi kayak yang lu pinter ya gue seneng, kalau lu nggak pinter ya udahlah gue terima gitu. Jadi nggak seneng lah, so-so gitu. Begitu anak terakhir sangat dimanjain sekali, jadi kayak yang bapaknya diem-diem beliin es krim kayak gitu, terus tanpa pengetahuan kakak-kakaknya dan bilang ya gitu. Tapi aku tuh relate banget loh, itu di keluarga orang Jawa, anak laki-laki tuh bener-bener sangat diharapkan. Jadi kalau iya kan ya, kalau punya anak laki tuh kayak yang mereka tuh istimewa gitu. Jadi pinter nggak pinter ya ini anak laki gua gitu. Jadi waktu ngelihat scene antara pendidikan karakter ke anak pertama, kedua, ketiga tuh relate banget sama yang aku alamin gitu. Terus masalah anak tengah itu emang anu banget ya, nyes banget gitu. Jadi waktu adegan Dokson yang ulang tahun itu bikin aku nangis juga gitu. Jadi selama ini, tapi memang bagusnya keluarga Dokson tuh gitu, keluarga Reply sih, terutama keluarga Dokson sama Jungpal kali ya yang terbuka gitu. Jadi mereka kalau nggak suka, mereka ngomong apa yang nggak mereka suka gitu. Jadi misalnya kayak yang Dokson, aku tuh sebenarnya juga suka telur loh, hal sekecil itu gitu. Aku juga suka telur, tapi kenapa aku selalu dikasih kacang? Aku nggak suka kacang katanya. Jadi kadang orang tua tuh perlu untuk mendengar anak gitu. Jadi selama ini aku juga ngerasa sih kalau jadi orang tua suka berasa sok tahu gitu, kayaknya aku udah paling tahu tentang anakku deh gitu. Tapi begitu ternyata mereka meledak gitu, ternyata aku tuh nggak, bacaannya salah ya, ternyata bukan jadi itu yang mereka mau. Ada yang miss. Iya, kayak yang aku udah paling tahu ternyata mereka ini sudah bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, bukan anak-anak lagi. Mungkin kalau anak-anak memang aku yang paling tahu, tapi begitu mereka sudah beranjak dewasa, mereka tuh punya pribadi yang harus dihargai gitu. Ya itu bikin aku tuh
Aduh, gak kuat banget scene yang kayak gitu tuh, aku ikutan nangis. Itu emosional banget dan Hyeri tuh dapat banget actingnya di situ. Aku suka banget sih. Iya. Nggak kayak acting ya, kayak dia beneran ya dia gitu yang ngalamin, Iya, bagusnya terus di situ. yang Songbora juga kayak yang apa sih gitu loh. Oh. Jadi aku tuh kayak berasa, iya loh, ternyata anak pertama tuh secuek itu kalau sama keluarga gitu. Sebagai anak pertama aku bisa agree. Tapi kerasa nggak sih Songbora itu sebagai anak pertama dia tuh harus apa ya, meletakkan standar yang tinggi sebagai anak pertama ya. Dia harus meletakkan standar yang tinggi buat adik-adiknya. Walaupun sebenarnya adik-adiknya ternyata nggak ada yang seencer dia otaknya. Iya. Tapi aku tetap kagum sih, bapak iya. sama ibunya tuh tetap menghargai pribadi anak-anak mereka gitu. Nggak ada yang, lo tuh harus kayak Songbora lo, pinternya kayak gini, terus vokal gitu ya, terus aktif di organisasi. Kan orang tuanya menghargai Dokson itu sebagai pribadi yang hangat, pribadi yang tidak terlalu pintar tapi bisa. Dia cantik. Kan? Makanya dia bisa jadi piket girl-nya Olimpiade tahun 88 iya. gitu kan. Bener. Salutnya di situ sih. Jadi orang tuanya tetap bisa menumbuhkan menumbuhkan sesuatu yang anak-anaknya itu memang udah bagus di fieldnya gitu. Kayak Dokson cantik ya, dipuji-puji terus, cantik kamu ya gitu. Nggak pinter juga nggak apa-apa, yang penting cantik gitu. Ada scene khusus nggak yang bikin apa namanya manis banget gitu mungkin Telendi soal sibling rivalry itu? Manis banget tuh ya. Agak manis tapi juga agak konyol sih. Yang itu yang dia paling nggak diselamatin pas gasnya bocor itu. Iya, terakhir keluar dari rumah. Jadi anaknya lain tuh bisa diselamatin digendong gitu, sama bapaknya, iya, ibunya. Aku kok dia ketinggal. Yang keracunan monoksida malam-malam. Iya, ya ampun, itu tuh dua kayak orang dipanggil bapak ibunya. Iya. Dia sendirian merangkak keluar. Itu lupa apa gimana sih? Itu yang paling agak ini beneran lupa gitu punya anak. Oh, karena itu kan posisinya mereka masih pakai kompor ini ya, kompor batu bara ya, makanya briket ya, briket batu bara ya, makanya jadi kebanyak racunan karbon monoksida itu berarti ya. Iya, nggak bener kalau pakai briket. Aku agak sedikit loading sih, kenapa sih kok mereka kayaknya buru-buru, oh ternyata itu karbon monoksida dari briket batu bara itu kayaknya kompornya itu ya. Itu antara mau sedih atau ketawa sih itu. Tapi aku punya 3 anak ya. Anak yang tengah pernah beberapa kali itu ketinggalan. Oh memang kan? Gimana? Soalnya dari dulu 2 anak gitu kan. Kan biasanya 1 anak ya dua-duanya bisa lihat orang tuanya kan. 2 anak, 1 papanya, 1 mamanya ngeliatin. Nah begitu 3 tuh kadang kita sama papanya, ternyata si papa mikir enggak sama mamanya gitu loh. Itu terjadi. Dan itu kejadian ya, in real life kejadian. Iya, dan anaknya tuh langsung protes gitu. Apalagi waktu dia baru-baru punya adik kan. Jangan lupakan aku gitu ya. Jadi dia nggak mendem kalau anakku yang tengah. Cuman kalau untuk urutan bersaudaranya, kebetulan aku tuh kayak Songbora, Dokson sama si Noah, 2 cowok 1 cewek, 2 cewek 1 cowok, persis kayak gitu. Oh, yang paling kecil laki-laki. Iya, dan sangat disayang, diistimewakan gitu kan ya. Kalau anak laki-laki di keluarga Batak ya begitulah. Cuman aku tidak seberisik Bora yang pasti. Oh itu benar-benar, aduh, rasanya sih kalau aku jadi orang tuanya pengen dijinakan juga sih mulutnya. Dan anak yang tengah, adikku itu orangnya lebih vokal untuk ngasih tahu bahwa dia nggak suka ini itu. Memang paling nggak bagus adalah mendem di keluarga. Gimana juga kan kita bukan pembaca pikiran ya, harus dibiasakan dari kecil. Orang tua bilang maunya apa, anak bilang maunya apa, baru komunikasi bagus di situ. Enak sih nonton Reply itu banyak pelajaran soal komunikasi juga dari hal-hal sepele gitu ya. Bisa kita lihat nggak contohnya Teh? Kira-kira kayak apa sih, maksudnya yang benar-benar kelihatan banget scene mana di Reply yang emang kelihatan banget itunya? Komunikasinya. Komunikasinya di antara sibling rivalry itu. Kalau sibling kan cuman ada 3 keluarga yang ada sibling kan ya. Tapi Sunwoo sama Jinju tuh nggak bisa dihitung lah ya, terlalu banyak gitu age gap-nya. Kalau antara Noel, Bora sama Dokson sih agak-agak terlalu berisik 3. Jadi bukannya yang maksudnya momen pemersatu mereka cuman waktu neneknya meninggal aku lihat itu sih.
Mereka sama-sama berduka. Tapi sehari-hari paling akur ya si Jungpal sama abang ya, paling yang akur di ya. rumah doang itu. Mungkin karena dia udah gak bisa apa-apa lagi, abangnya ya begitulah. Ini juga suka jadi isu ya kalau tanggalnya deketan. Dirayain bareng-bareng. Bedanya sehari doang lagi ya? Ini 3 hari bedanya. Oh, beda 3 hari. Anakku beda 6 hari aja nggak mau. Oh iya, di keluarga aku juga nih 2 anak beda 6 hari, nggak ada yang mau dirayain bareng. Enggak, oh iya, boleh. Serius? Oh iya, dari kecil bilang nggak boleh. 2 pesta deh. Jadi nggak spesial ya, kasihan. Iya. Kalau aku sejujurnya masih jadiin satu juga loh. Terus anaknya nggak protes soalnya, iya. Iya, ya, aku baru keingetan sini nih, iya nanti tahun depan nggak samaan ya. Tapi satu hal yang aku pengen soroti ini, kenapa ya orang tuanya kok membiarkan ya pertarungan antara si Bora sama Doksen yang sangat sangat karena masing-masing punya anak karena masing-masing punya anak kesayangan. Ibunya sayang sama kakaknya kan, si bapaknya sayang sama Dokson. Jadi kelihatan perbedaan pendapat antara bapak sama ibu sih, sama kayak di Jungpal. Jungpal juga gitu. Bapaknya sama ibunya sayang kakaknya. Tapi ini tuh sebenarnya bagus juga loh. Jadi kayak kita tuh punya, bukan berarti punya anak favorit sih maksudnya, tapi tidak berarti satu anak doang gitu, bapak ibu gitu, dan anak lainnya enggak gitu. Jadi kayak yang bapaknya tuh menguatkan si anak kedua yang kecepit ini posisinya gitu. Tapi emang kalau soal kasih sayang ini berasa nggak sih kalau susah banget gitu? Kita tuh cinta tapi nggak tahu gimana. Jadi kita tuh berusaha menunjukkan seadil mungkin, tapi di mata anak-anak tuh nggak bisa kayak adil banget gitu. Emang nggak bisa, karena kita cinta dengan cara kita sendiri untuk setiap anak. Beda-beda. Betul. Sebenarnya kan bukan kita punya cinta 100% bagi 3 kan, tapi 100% buat tiap anak. Cuman caranya beda dan persepsi beda. Jadi kalau ditambah lagi bad mood salah satu, itu bisa beda aja deh persepsinya. Bener Kak Rijo, aku pernah loh dikomentarin sama anakku, padahal aku tuh cenderung banget ke anakku yang nomor 2 gitu. Karena anakku yang pertama tuh komunikasinya seperti komunikasi sama suamiku gitu, karakternya mirip gitu. Jadi aku merasa cocok sama anakku yang pertama, yang kedua. Terus si anakku yang kedua ini tidak merasa dicintai dengan caraku gitu. Jadi si Hana tuh suka bilang, mama tuh nggak sayang sama aku ya, kurang sayang apa aku? Jadi merasa kayak cintaku tuh terlihat berbeda di mata anak-anak gitu. Mungkin bahasa cintanya beda. Ya. Kecenderungan orang tua akan lebih cocok. Orang tua akan lebih cocok sama anak yang karakternya sama dengan spouse-nya. Iya. Jadi bukan dengan yang karakternya gitu. sama dengan dirinya. Karena udah tahu plus minusnya. Iya. Ini sedih banget loh, dia yang lilinnya dipindahin. Cuma diambil 3 ya. Itu kayak iya. Kasihan banget sih. Di satu sisi kasihan ya, mereka kan dari keluarga miskin ya. Tapi kalau disuruh ngertiin terus, kasihan juga anaknya ya kan. Tuh. Siapa yang mendem nangis 18 tahun diperlakukan begitu. Aku nangis pas nonton scene ini episode pertama kan. Iya. Yang dia jalan sendirian tuh bikin sedih sih. Ini tuh persis di drama itu nggak sih? Di dramanya Jung So Min yang Because This Is My First Life tuh. Iya. Persis ya. Begitu dia udah kerja, jadi dia ngerayain sama teman-temannya, ayo ngerayain ulang tahunku, aku nggak pernah soalnya. Iya. Orang tuanya lupa. Iya. Lebih pentingnya anak cowoknya. Saudaranya ulang tahunnya deket. Kasian Dokson. Cuman yang soal jambak-jambakan mereka ini agak rada-rada ya. Tapi aku ngeliat sendiri sih di klub taekwondo ya. Kalau emang lagi berantem tuh suka fisik deh. Jadi ya. Oh gitu ya. Tapi kan sebenarnya kan harusnya kalau sebagai orang tua kan tidak boleh membiarkan ketika kekerasan itu terjadi di antara anak kalau lagi berantem kan gitu. Iya. Jadi memang pengasuhan zaman dulu emang gitu nggak sih Karit? Aku tuh di keluarga aku kan laki semua 3, aku perempuan sendiri. Aku tuh ngerasa banget di KDRT gitu. Jadi memang
begitu zaman itu gitu. Jadi masku tuh kalau marah nggak, jadi bener kalau di Korea tuh kasta ya. Jadi sama orang lain aja mereka hormat sekali, cuman beda bulan gitu udah yang bahasanya beda. Apalagi sama saudara gitu. Kalau nggak dipanggil Hyong tuh kayak yang, hah? Kamu lupa kalau aku nikah kamu gitu? Sama kayak Bora dibilang, hah? Ci, gitu kan dia langsung marah. Itu kejadian banget di rumahku juga gitu. Kakakku yang pertama tuh semena-mena banget. Maksudnya semena-mena ya dalam artian mungkin mendidik adik-adiknya biar ngikutin jalannya dia gitu. Iya. Jadi waktu dia marah, waktu dia marah tuh kita nggak berani ngapa-ngapain yang, oh iya, marah-marah udah gitu. Beneran kayak keluarganya Doksan, makanya relate banget sih kalau aku nonton Reply ini kayak yang, ya ampun, aku dulu tuh posisi paling kecil sampai sekarang pun setelah menikah dan punya anak, kalau ada rapat keluarga misalnya minta pendapat gitu, pasti yang didengerin tuh anak pertama, kedua, mentok dah ketiga. Terus aku tuh kayak cuman buat formalitas doang. Kalau menurut adek gimana gitu ya? Terus aku cuman bisa jawab, ya udah tuh tadi terwakili sama mas-mas yang lain. Tapi kalau boleh urun pendapat aku begini-begini tuh udah yang oh ya udah gitu. Tapi nggak didengar kayaknya sih dari sampai sekarang pun gitu. Relate banget sih. Ini